Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar mata pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Apakah kalian semua bersemangat untuk belajar pagi hari ini? Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan dari awal hingga akhir pembelajaran hendaknya ya. Ketua, tolong bantu teman-temannya pimpin doa. Ya. Oke. Anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Nina. Oke, Nina sakit ya? Ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mengingat mengulang apa sih materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Adakah yang masih ingat? Ya? Oke, pengangguran. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat pengangguran itu apa sih? Iya, pengangguran itu adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja atau ia sudah memenuhi usia kategori usia kerja tetapi belum memiliki pekerjaan. Tidak hanya itu, juga ada juga termasuk ke dalam orang-orang yang sedang mencari pekerjaan tetapi ia sudah siap untuk bekerja. Oke, minggu kemarin Ibu memberikan tugas yang dapat dikerjakan di rumah. Apakah ada dikerjakan? Oke, Ketua, tolong bantu Ibu nanti di akhir pembelajaran kumpulkan PR teman-temannya dan ditaruh di meja Ibu ya. Oke, baik. Sebelum masuk materi hari ini, siapkan buku catatan, buku catatannya, alat tulis, serta buka buku paketnya halaman 112. Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini dan tentunya nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan kuis cepat yang dikumpulkan langsung pada hari ini dalam waktu 10 menit. Ibu harap kalian memahami materi hari ini dan mendengarkan secara fokus apa yang Ibu jelaskan untuk bisa menjawab soal kuis nanti tentunya. Oke. Baik, pada pertemuan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada beberapa indikator yang harus kita capai atau yang pertama yaitunya kita akan mengetahui apa sih itu pengertian dari indeks harga, apa pengertian dari inflasi, jenis-jenis indeks harga, jenis-jenis inflasi, tujuan perhitungan indeks harga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga, lalu jenis-jenis inflasi itu apa saja, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi itu apa saja, sebab terjadinya inflasi itu apa saja, dan bagaimana dampaknya dari terjadinya inflasi ini. Oke. Sekarang Ananda bayangkan ketika Ananda memiliki sebuah toko kecil. Nah, di mana di toko ini Ananda menjual produk-produk harian. Iya. Nah, di suatu hari Ananda menyadari bahwa produk-produk atau harga dari produk yang Ananda jual ini mengalami kenaikan yang signifikan sehingga signifikan. Nah, menurut Ananda peristiwa tadi itu disebut sebagai apa? Iya. Nah, ketika Ananda memiliki sebuah toko kecil nih, toko kecil yang di dalam toko ini Ananda ngejualnya produk-produk harian. Kemudian Ananda menyadari bahwa produk-produk yang Ananda jual ini mengalami kenaikan harga yang signifikan, tidak normal seperti biasanya, tapi mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, dari peristiwa ini disebut sebagai apa? Ada yang tahu peristiwa ini disebut sebagai apa? Apa? Inflasi, benar sekali. Ada yang tahu apa itu sih? Itu inflasi? Kenaikan harga. Ya,
Inflasi itu lebih tepatnya merupakan kenaikan harga pada produk-produk tertentu secara signifikan, atau produk-produk yang dijual mengalami kenaikan harga secara signifikan. Nah, itu dinamakan sebagai inflasi. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam mengenai indeks harga dan inflasi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai indeks harga dan inflasi. Anda pahami, lihat dan pahami. Jika ada yang tidak mengerti, setelah video Ibu akan menanyakan dan menjelaskan materi tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Selamat datang di video pembelajaran SMA Negeri 3 Bungo dengan materi ekonomi kelas 11 dengan KD 3.4, indeks harga dan inflasi. Apakah kamu menyadari jika harga-harga barang mengalami peningkatan dan penurunan? Nah, untuk mengukurnya dibutuhkan indeks harga yang digunakan untuk mengukur variabel dalam kurun waktu tertentu. Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga menjadi penunjuk atau barometer keadaan ekonomi di suatu negara. Indeks harga juga digunakan oleh pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan dan digunakan sebagian besar untuk mengukur tingkat perekonomian di suatu negara dari satu periode ke periode berikutnya. Kalau tadi kita sudah mempelajari indeks harga, sekarang bagaimana cara mengukur indeks harga? Yang pertama, menggunakan metode agregatif tidak tertimbang. Indeks harga dihitung dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Yang kedua, menggunakan metode agregatif tertimbang, yaitu faktor W sebagai faktor penimbang. Yang ketiga, menggunakan metode Lapse-Paris Passy, di mana Lapse-Paris berpedoman pada tahun dasar dan Passy adalah tahun yang dihitung. Harga barang-barang yang selalu mengalami perubahan terkadang mengalami kenaikan. Lalu, apakah hubungannya dengan inflasi? Pada bulan Januari, Ibu belanja kebutuhan pokok dengan total belanja Rp50.000. Pada bulan berikutnya, Ibu belanja kebutuhan pokok dengan jumlah barang belanjaan yang sama dengan harga yang naik 2 kali lipat. Kenaikan harga-harga umumnya secara terus-menerus disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan atas barang-barang sehingga produsen akan menaikkan harga barang-barang tersebut. Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan bahan baku sehingga biaya produksi akan naik. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, dan 4. Inflasi tidak terkendali.
inflasi dihitung dengan IHK periode tertentu dikurangi IHK periode sebelumnya per IHK pada periode sebelumnya dikali 100%. Inflasi dapat menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga mereka lebih memilih untuk menabung. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah sebagai pemegang kebijakan moneter dan pemegang kebijakan fiskal bertugas menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan kenaikan pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan non-fiskal dan moneter, yaitu dengan cara meningkatkan produksi barang, juga menetapkan harga barang-barang dalam negeri. Demikianlah video pembelajaran ekonomi kelas 11 dari SMA Negeri 3 Bungo. Apa yang didapat dari video yang Ibu tayangkan tadi? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Oke, Dwi, silahkan jelaskan apa yang Dwi pahami dari video yang Ibu tampilkan tadi. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Dwi. Baik, indeks harga itu merupakan angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga suatu barang, baik harga untuk satu macam barang atau maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Oke, terdapat tiga kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yang mana jika indeks harga itu lebih dari 100 berarti harga ini mengalami kenaikan. Itu yang dinamakan dari inflasi. Jika indeks harga itu kurang dari 100 berarti harga mengalami penurunan atau terjadinya deflasi. Selanjutnya, yang ketiga itunya jika indeks harga itu sama dengan 100 berarti harga tetap dimaksud dengan harga tetap adalah tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis indeks harga. Ada yang tahu jenis-jenis indeks harga itu apa saja? Ya, silahkan Ria. Iya, benar sekali. Jenis-jenis indeks harga itu ada beberapa. Yang pertama, indeks harga konsumen atau kerap kali disebut IHK. Indeks harga konsumen ini merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Dengan kata lain, IHK adalah indeks yang mengatur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Oke, yang kedua yaitunya adanya indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen ini merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga, di mana di tingkat produsen. Yang tadi kita membahas pada tingkat konsumen, sekarang kita membahas pada tingkat produsen. Penggunaan data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi. Pembantu penyusunan neraca ekonomi atau disingkat dengan PDB. Distribusi barang, margin perdagangan, dan lain sebagainya. Oke, IHP ini dikelompokkan ke dalam sektor pertanian, pertambangan, dan penggalian, dan serta industri pengolahan. Itu yang dimaksud dengan IHP. Yang ketiga itunya ada indeks harga statistik atau indeks harga perdagangan atau IHBP, yang mana pada Badan Pusat Statistik atau BPS. Ada yang tahu di sini BPS itu apa? Ayo. Iya, BPS itu Badan Pusat Statistik. Letaknya mana? Kalau kalian sering lewat di daerah
jalan arah ke Dobo itu sebelah kiri ada yang dinamanya yaitunya BPS. Di situ letak dari BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS ini menjelaskan bahwa IHBP adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor, dan komoditas yang berasal dari impor. Nah, komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor maupun komoditas yang berasal dari impor. Oke, yang keempat itunya ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani atau IB. Baik. Indeks harga yang dibayar petani atau IB ini, indeks harga yang diterima atau IT. Indeks harga yang dibayar petani itu IB. Oke, indeks harga pengembangan harga produsen atas hasil produksi dari petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani atau IB yaitunya indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi, yang mana pertaniannya atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga dari kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi dari pertanian tersebut. Yang terakhir itunya adanya indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, yang terdiri dari indeks harga saham individu adalah yang disebut dengan IHSI atau indeks harga yang masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua itunya indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang mana indeks harga saham gabungan ini indeks harga semuanya yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan itu tadi yang Ibu jelaskan itu merupakan jenis-jenis dari indeks harga. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas inflasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan inflasi? Iya, peristiwa keadaan di mana harga dari suatu produk itu mengalami kenaikan secara signifikan. Oke, selain itu, inflasi ini adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran ini mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Oke, dari inflasi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Yang pertama yaitunya adanya faktor eksternal, yang mana di dalam faktor eksternal ini terdapat kategori yang pertama inflasi impor. Inflasi impor ini merupakan kenaikan harga barang dari negara lain, dapat mempengaruhi inflasi domestik, terutama jika negara tersebut merupakan mitra dagang utama. Oke, selanjutnya kenaikan harga energi. Kenaikan harga energi di sini maksudnya adalah fluktuasi harga minyak global dapat berdampak signifikan pada biaya transportasi dan produksi, yang pada gilirannya mempengaruhi harga barang dan jasa. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi inflasi ini adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di sini dapat berupa defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini terjadi jika pemerintah membiayai defisit anggaran dengan mencetak uang baru. Hal ini dapat menyebabkan inflasi karena meningkatnya jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, regulasi harga. Regulasi harga di sini dimaksud kebijakan pemerintah dalam mengatur harga komoditas tertentu, juga dapat menyebabkan distorisasi pasar
dan inflasi jika harga tersebut dinaikkan secara tiba-tiba atau secara mendadak. Lanjut, yang ketiga adanya ekspektasi inflasi. Apa sih ekspektasi inflasi itu? Ekspektasi inflasi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Ada dua jenis ekspektasi. Yang pertama adaptif dan forward looking. Ada yang tahu apa itu adaptif dan forward looking? Ada yang tahu? Enggak, ya udah. Oke. Adaptif ini merupakan ekspektasi berdasarkan pengalaman di masa lalu. Sedangkan forward looking ini merupakan berdasarkan analisis terhadap kondisi ekonomi saat ini dan kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih dampak inflasi, dampak dari terjadinya inflasi. Baik, tadi kita akan membahas mengenai dampak dari terjadinya inflasi ini. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya, menurut Ananda semua, jika BBM naik, apa yang terjadi terhadap masyarakat sekitar? Ada yang tahu? Iya. Kalau kita mau ekspor maksudnya kalau kita mau ngirim barang kayak menjual sayur ke pasar, kita harus ngisi BBM. Otomatis kalau harga BBM-nya naik, otomatis barang yang kita beli juga para penjual juga menaikkan karena terdapatnya penambahan harga di biaya BBM begitu. Oke. Dampak inflasi. Ada yang tahu apa saja dampak inflasi itu? Oke. Secara garis besar, dampak inflasi terhadap perekonomian ada beberapa. Yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, Bu? Tentu karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat dalam menabung. Selanjutnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Itu juga merupakan dampak dari inflasi. Selanjutnya, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Selain itu, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Selain itu, adanya masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Lanjut, selain itu, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Itulah dampak-dampak dari inflasi. Baik, Ananda semua, itu pemaparan materi yang Ibu jelaskan mengenai indeks harga dan inflasi. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya? Ada? Berarti kalau diam berarti Ibu anggap kalian semua paham dan mampu menjawab soal kuis nanti yang Ibu berikan. Oke? Baik, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang mana karena kita duduknya liter L, oke, yang sebelah kanan Ibu itu kelompok 1, depan Ibu itu kelompok 2, sedangkan sebelah kiri Ibu adalah kelompok 3. Ibu akan membagikan soal studi kasus untuk kelompok. Silahkan dijawab, nanti akan dipresentasikan di depan kelas dengan masing-masing perwakilan kelompoknya ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan karena nanti di sisa waktu terakhir kita akan mengadakan quiz. Oke. Itu tugas kelompok, silahkan dikerjakan, dipahami. Semuanya terlibat ya, tidak ada yang bermain. Oke, Ananda semua. Karena pemaparan presentasi dari kelompok tadi sudah, jadi sekarang kita akan mengadakan quiz. Sesuai perjanjian kita di awal pembelajaran ini tadi, setelah di akhir pembelajaran, Ibu akan mengadakan quiz. Oke, soal quiznya cuma 2. Tidak boleh bertanya kiri kanan, dijawab di kertas selembar, nanti dikumpulkan langsung di meja Ibu. Oke, quiznya dimulai dari sekarang, dikerjakan masing-masing. Silahkan ambil kertas 1 lembar, penanya disediakan. Oke, dijawab sesuai materi yang kita pahami. Nilai kuis ini dapat berpengaruh serta dapat menambah nilai kalian nantinya. Oke. Baik,
soal yang pertama, silakan dicatat dan langsung dijawab ya. Yang pertama yaitunya coba analisis. Nggak usah analisis. Silakan kalian klasifikasikan salah satu kasus inflasi di Indonesia dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, ulangi. Klasifikasikanlah salah satu jenis kasus inflasi di Indonesia dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, soal yang kedua, kalian sebutkan jenis-jenis indeks harga dan inflasi. Oke, waktunya cuma 10 menit dari sekarang. Siap tidak siap Ibu kumpul? Silahkan dijawab dengan teliti dan benar. Oke? Oke, silahkan dikumpulkan soal kuisnya. Jawaban dari kuisnya di meja Ibu. Oke. Dari kuis tadi, maka pembelajaran kita tentang mengenai indeks harga dan inflasi sudah selesai. Dan 2 menit lagi juga merupakan waktu kalian untuk istirahat. Silahkan ketua pimpin doa setelah belajar. Oke, ketua, jangan lupa nanti PR yang Ibu suruh minggu lalu dikumpulkan dan ditaruh di meja Ibu ya. Oke, Nana, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.